menurut bahasa makna al-gharar yaitu al-khatarah yang artinya pertaruhan. Sehingga di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa al-gharar yang disebut dengan gharar adalah yang tidak jelas hasilnya atau majhul al-aqibah. Ini secara bahasa. Adapun ya Syekhul Islam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan al-gharar adalah al-mukhatarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan terhadap sesuatu. Jadi sesuatu yang masih tidak jelas, yang masih remang-remang, itu gharar namanya. Sehingga dari penjelasan ini, ma'asyiral muslimin, dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan jual beli gharar yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, yang mengandung pertaruhan, atau yang mengandung sistem perjudian. Contoh jual beli gharar yaitu ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Atau contoh lain, menjual burung yang masih di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkap burung tersebut ataupun tidak. Maka ini adalah contoh gharar, jual beli yang tidak jelas, yang masih samar-samar, ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam syariat Islam ini. Sebagaimana dasarnya adalah hadis Abu Hurairah. Naha Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW itu melarang jual beli al-hasah dan melarang jual beli al-gharar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan ini adalah penyebab dilarangnya gharar, karena di dalamnya ada sistem ya yang memakan harta orang lain tanpa haknya atau dengan cara yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, yang keliru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu, kata Allah, memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, yang keliru. Dan juga janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, ya, padahal kamu mengetahuinya. Ini adalah peringatan ma'asyiral muslimin, larangan untuk kita semua memakan harta yang bukan milik kita. Salah satunya melakukan transaksi jual beli gharar ini yang terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil. Sehingga di sini perlu kita sebutkan juga ya nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan dasar dari pelarangan jual beli gharar ini yaitu larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, begitu pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar ini. Dan pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Allah seru orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sedangkan ya, perlu kita ketahui jual beli gharar ini ya, menurut keterangan Syekh Asy-Sya'di termasuk dalam kategori perjudian juga, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, ya, atau menjual ya budak yang kabur. Pada zaman dulu masih ada budak, kalau sekarang mungkin tidak ada. Dan buah-buahan yang belum masak, ya, buahnya yang masih berada di pohon, maka seluruhnya ya termasuk perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya bila dalam jual beli ini ada kejelasan, ya, maka diperbolehkan. Jika masih ada keraguan, jika masih ada sistem perjudian atau masih ya belum jelas, maka inilah yang disebut gharar dan tidak diperbolehkan di dalam Islam.